Pencegahan dan penanganan stunting pada anak menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, berdasarkan hasil data Riskesdas tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%. Sedangkan WHO menetapkan prevalensi idealnya kurang dari 20% saja. Stunting sendiri merupakan situasi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis sehingga menyebabkan tubuh anak lebih pendek dari anak seusianya. Faktor pertama terjadinya stunting yaitu karena tidak maksimalnya pengasuhan pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. 1000 HPK adalah 1000 hari yang sangat menentukan kualitas kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Hari menentukan tersebut dimulai dari bayi dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Bersama narasumber kali ini akan dibahas lebih jauh mengenai pola pengasuhan pada 1000 HPK. Simak selengkapnya hanya di Bincang Stunting bersama Penyuluh KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita bersama dengan narasumber kita dari Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, yaitu bersama Mbak Juwita Nurul Hikmah Purba. Selamat sore Mbak Juwita. Sore Pak. Beliau ini adalah penyuluh keluarga berencana di Kabupaten Tapin, tepatnya ditempatkan di Kecamatan Candi Daras Utara. Pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tentang pencegahan stunting yang kita titik beratkan pada 1000 HPK. Mungkin dari pemirsa juga bertanya-tanya apa itu sebenarnya HPK. Pada kesempatan ini langsung kita tanyakan kepada pakarnya, yaitu Mbak Juwita Nurul Hikmah. Ya, jadi Pak, 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK itu merupakan upaya untuk pengoptimalan kita dalam pengasuhan anak yang dimulai dari bayi dalam kandungan atau ibu hamil sampai dengan anak berusia 2 tahun. Nah, kemudian kenapa 1000 HPK itu menjadi penting ya Pak dalam pencegahan stunting? Jadi 1000 HPK ini juga disebut dengan masa periode emas. Nah, periode emas itu merupakan atau disebut juga golden age gitu ya Pak ya. Jadi di saat itu pertumbuhan anak dan perkembangan otak fisiknya itu berkembang dengan sangat pesat Pak sel-selnya. Jadi kenapa penting 1000 HPK itu? Karena di saat itulah anak itu membutuhkan asupan gizi yang maksimal. Nah, kalau kita tidak memberikan asupan gizi yang optimal pada anak, dampaknya itu bisa menyebabkan anak jadi gagal tumbuh, jadi seperti stunting tadi ya, tumbuh pendek, kemudian bisa berdampak juga kecerdasan anak menurun, dan efek jangka panjang ini juga ada, jadi anak itu bisa terkena penyakit degeneratif seperti itu Pak. Oh, jadi 1000 HPK itu memang sangat penting ya Mbak untuk pencegahan stunting. Iya, betul sekali Pak, seperti itu. Baik pemirsa, pada kesempatan ini kami juga membuka layanan interaktif bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita. Silakan menghubungi nomor yang telah tertera di layar Anda. Baik, sepertinya sudah ada telepon masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Fahmi, Pak. Baik, Pak Fahmi. Pak Fahmi di mana nih? Di Rantau, Pak. Nah, ini, Pak. Mungkin ada yang ingin tanyakan tentang 1000 APK tadi. Cukup menarik, Ya. tuh. Jadi kan saya ini kan punya istri. Terus istri saya ini hamil 5 bulan. Hamil 5 bulan ya? Ini. Maksud saya, apa saja yang perlu dilakukan pada pengasuhan 1000 HPK itu, Pak? Apa saja yang perlu kita lakukan pada masa 1000 hari pertama kehidupan? Oh Iya. Terima kasih Pak Mami. Jadi maksudnya cara pengasuhannya ya selama 1000 HPK ini ya Pak ya? Iya. Baik, Iya, Bu. saya langsung jawab saja. Silakan, Bu. Nah, pengasuhan pada 1000 HPK. Jadi selama masa-masa emas itu ya Pak ya, kan seperti tadi saya bilang, kita harus memaksimalkan pengasuhan kita pada anak, ya kan, tidak hanya mencukupi gizi, tapi juga menerapkan beberapa hal. Jadi yang pertama dan utama adalah memenuhi kebutuhan gizi anak. Jadi maksud gizi anak ini sejak termasuk untuk sang ibu pada saat hamil. Jadi ibu ini harus mengkonsumsi
makanan atau vitamin yang mengandung zat besi dan asam folat. Jadi makanya biasanya itu saat ibu memeriksakan kandungannya ke dokter kan, atau ke klinik atau bidan, itu pasti diberikan dengan tablet penambah darah. Seperti itu. Selain itu juga bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung protein seperti ikan dan telur. Juga tidak lupa dengan buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ibu hamil ini sebaiknya harusnya memeriksakan kandungannya itu minimal 4 kali. 4 kali selama masa hamil itu ya Pak ya. Jadi supaya ibu ini tahu anaknya ini normal tidak pertumbuhannya di dalam perutnya, itu beratnya bertambah atau organ-organnya sudah tumbuh dengan sempurna. Jadi makanya perlunya pemeriksaan ke tenaga kesehatan, bisa ke dokter atau ke bidan. Kemudian yang ketiga adalah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi 6 bulan. Jadi benar-benar 6 bulan itu sama sekali nggak ada yang diberikan kecuali ASI dari ibu. Nah, ASI eksklusif ini termasuk kolostrum yang pertama kali dikeluarkan saat ibu pertama melahirkan. Nah, itu penting sekali ya Pak ya untuk anak, karena di kolostrum itu mengandung berbagai macam zat gizi yang penting untuk imunitas anak gitu. Jadi makanya ASI eksklusif ini dan termasuk pada saat yang pertama kali keluar itu penting untuk anak diberikan pada saat anak ibu melahirkan gitu ya Pak ya. Kemudian yang keempat itu adalah pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI pada anak setelah 6 bulan. Ya, setelah 6 bulan. Jadi jangan sebisa mungkin kalau ada ASI, kalau ASInya lancar. Sampai sebelum 6 bulan. Iya, jadi karena kan organ-organ tubuh bayi ini kan masih belum sempurna ya Pak ya. Kalau apalagi namanya kita kasih misalnya makanan-makanan yang belum saatnya, nanti kasihan maksudnya organ-organ tubuhnya itu. Jadi makanya perlu diberikan MPASI yang sesuai dengan tahapan usia anak. Jadi misalnya di umur baru 6 bulan, 7 bulan itu kita berikan yang lunak-lunak, misalnya bubur sari kayak gitu. Kemudian nanti ada buah-buahan juga atau sayur yang dilumatkan. Jadi pelan-pelan Pak kita ngasihnya, jangan langsung yang nasi yang kita biasa makan langsung kita kasih ke anak itu jangan. Jadi kita sesuaikan juga dengan tahapan atau perkembangan usia anak. Kemudian ya, terus selain itu lagi kita harus juga memantau tumbuh kembang anak Pak melalui kegiatan posyandu. Nah, makanya ibu-ibu ini harus diedukasikan. Jadi sebagai tugas kami juga nih sebagai penyuluh KB, salah satunya yaitu mensosialisasikan ke ibu-ibu untuk memeriksakan anaknya ke posyandu. Karena di posyandu itu kan ada kegiatan untuk menimbang berat badan, tinggi badan, terus ada pemberian makanan tambahan. Jadi kan di situ kita bisa memantau tumbuh kembang anak dan juga termasuk kegiatan lain selain posyandu itu ada BKB Pak namanya. BKB itu Bina Keluarga Balita. Jadi di situ kami sebagai penyuluh KB melakukan pembinaan kepada kader-kader BKB ini. Kita melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dan anggota BKB untuk memantau tumbuh kembang anak. Jadi di situ juga kita ada program bermain dengan APE, kemudian pemantauan dengan menggunakan KKA. Jadi itu pentingnya, makanya ibu itu harus aware gitu, sadar untuk memeriksakan atau memantau tumbuh kembang anak melalui kegiatan posyandu dan BKB ini. Kemudian yang terakhir adalah penerapan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi faktor terjadinya stunting itu juga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di sekitar rumah kita. Jadi kalau rumah kita yang kotor, terus sanitasinya buruk, nah itu bisa kan menyebabkan anak itu mudah terkena penyakit. Jadi kalau anak yang mudah terkena penyakit, jadi imunnya ini kan rendah, maksudnya pertumbuhannya dia tidak maksimal seperti itu Pak. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Gimana Pak Fahmi? Gimana Pak Fahmi? Oh, sepertinya sudah terputus ya. Iya. Semoga jawabannya memuaskan ya Pak ya. Ya, sampai di sini dialog interaktif kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber Mbak Juwita Nurul Hikmah Purba. Sama-sama Pak. Terima kasih pula atas ilmu yang telah semoga bermanfaat untuk kita dan para pemirsa yang telah menyaksikan acara ini. Sampai di sini acara bincang-bincang stunting pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.